warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Perlu Bapak ingatkan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana di lingkungan sekitar kita masih dalam kondisi zona merah. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak serta jauhi kerumunan. Dan apabila ada waktu, ingat manfaatkan untuk berolahraga agar imunitas tubuh kita lebih baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk masih di tema 7 ya, tentang kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku, yaitu pembelajaran 4. Nah, kalian bisa buka buku kalian mulai dari halaman 31 untuk buku revisi 2018 ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi diharapkan kita mampu mengidentifikasi nilai kepemimpinan yang baik dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca diharapkan kita dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang ketiga, melalui penugasan diharapkan kita dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui penugasan diharapkan kita dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi diharapkan dapat mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Nah, nanti untuk bagian diskusi ini mungkin kita akan mengerjakan tugasnya secara masing-masing mandiri ya, dikarenakan kita masih bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Oleh karena itu, kalau ada tugas-tugas yang bersifat kelompok, nanti kita ubah menjadi kerja mandiri ya, tugas mandiri seperti itu. Baik, silakan buka buku kalian halaman 31. Kita mulai. Nah, di sana ada gambar anak yang sedang berbicara. Ia mengatakan bahwa pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik akan selalu menularkan nilai kebaikan. Nah, mengingat hal ini tentunya jika kita jadi seorang pemimpin, kita harus bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang yang kita pimpin. Nah, pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Artinya sesuatu yang positif yang kita tularkan. Jangan sampai ketika kita jadi pemimpin, nanti kalian jadi pemimpin, hal-hal yang buruk yang kalian perbuat ya, seperti itu. Karena kalian adalah calon penerus bangsa tentunya ya, calon-calon pemimpin ya, terutama di daerah kita sendiri. Nah, di sini ada wacana, mari kita baca bersama ya. Silahkan baca di buku kalian. Dan dengarkan, Bapak akan membacakan sebuah wacana berikut ini. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar pembicaraan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci dan membuang hajat. Lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat.
Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkanlah bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter Rana mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, dari wacana tadi banyak yang bisa kita ambil contoh ya, bagaimana seorang dokter setelah menempuh pendidikan ia kembali ke kampungnya ya. Sama seperti Bapak dulu ya. Bapak dulu belajar di kota ya, di kota besar, tetapi Bapak tidak ingin bekerja di kota besar. Bapak kembali ke desa kita ini ya, tempat kita sekarang. Bapak kembali ke tempat asli untuk mengabdikan diri ya, seperti itu. Sama seperti yang diceritakan dalam cerita tadi ya. Nah, bagaimana kita setelah mendapatkan ilmu pengetahuan, apalagi didapatkan melalui beasiswa, tentunya kita harus mengabdikan diri kita terhadap negara atau untuk warga yang ada di sekitar kita ya. Nah, sekarang kita baca tentang diskusi berikut ya. Nah, seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya ya. Nah, kira-kira nih, ini tugas pertama buat kalian ya. Menurut kamu apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Misalnya Bapak ya sebagai guru, kepala sekolah, dan dokter dan lain-lainnya ya, kepala desa misalnya. Bagaimana jika mereka tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Menurutmu bagaimana? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Nah, kira-kira apa tuh ya? Coba kamu cari informasi, boleh bertanya ke sekitarmu, lalu jawab pertanyaan tersebut ya. 2 pertanyaan. Oke, kita lanjut. Itu tugas yang pertama buat kalian hari ini. Oke, di sini ada sebuah diskusi yang dilakukan oleh 2 orang anak ya. Pekerjaan Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, kita lihat, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai kandungan dari sila
pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita akan coba pelajari tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Yang pertama, kandungannya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit. Artinya kita saling menghargai ya, mengakui kebersamaan. Terus yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Karena dengan adanya rasa saling mencintai, maka timbul rasa ingin saling membantu. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tanggang rasa dan tepo seniro. Artinya saling menghormati ya, saling menghargai ya, untuk tegang rasa ya. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, misalnya nih, kita memiliki ekonomi yang lebih tinggi daripada orang lain. Kita lebih sejahtera daripada orang lain. Nah, meskipun demikian, kita tidak boleh semena-mena menghina dia, menyuruh-nyuruhnya, menjadikan dia pembantu dengan paksaan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Maka perlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan orang-orang terdekat kita. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini perlu kita lakukan. Kenapa? Karena untuk saling menghormati kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar orang lain mendapat hak dan kita juga mendapat hak yang sesuai ya, hak dan kewajiban yang sesuai. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Senangi, saling membantu itu harus disenangi. Misalnya ada bencana alam seperti baru-baru ini terjadi di Kalimantan Selatan, bagaimana cara kita bisa membantu meskipun kita tidak bertemu langsung dengan orang yang ada di sana, bagaimana kita bisa membantu, mungkin mengirimkan pakaian-pakaian yang layak pakai untuk mereka gunakan seperti itu. Itu cara melakukan kegiatan kemanusiaan. Seperti yang dulu kita lakukan ketika terjadi gempa di Donggala, kita mengirimkan pakaian-pakaian yang layak pakai dan sebagian uang yang kita dapat ya kita kirimkan ya, seperti itu salah satu contoh melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, hal ini perlu kita lakukan karena dengan berani membela kebenaran dan keadilan, insya Allah kita akan dapat jalan yang lebih baik ya, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini perlu untuk kerjasama internasional termasuk di kawasan ASEAN ya, seperti itu. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ya. Harus kita pahami dulu kandungan-kandungan dari sila Pancasila ini. Dari teks tadi coba sekarang tugas kedua buat kalian. Berikanlah contoh penerapan nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bapak sudah jelaskan contohnya di penjelasan Bapak sebelumnya, ya. Kemudian, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitar? Pernahkah kamu melihat orang saling membantu? Nah, kalau pernah, coba tuliskan. Apa itu nilai kemanusiaan apa saja yang pernah kamu lihat, ya? Seperti itu. Itu tugas kedua buat kalian. Kita lanjut. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Nah, carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Dari informasi yang kamu kumpulkan, buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Nah, di sini ada sebuah bagan ya, kita lihat. Coba kalian cari informasi di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 3 rasanya, kalau ada pembelajaran 2 ini ada penjelasan di sana. Kalian coba buka lagi yang kemarin kalian pelajari, ya, kalian akan mendapat jawaban. Nah, misalnya ini nomor yang pertama, KTT 1 ASEAN di Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976. Nah, keterangan ini
pelaksanaannya di mana, peran Indonesia di sana apa, ya sama seperti ini juga kerjasama antar parlemen di ASEAN, peran Indonesia sebagai apa di sana, ya. Kemudian pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN 19 Juli 2011. Nah, peran Indonesia di sana apa? Nah, kalian boleh cari informasi baik di buku yang kemarin sudah kita pelajari atau kalian bisa search di Google. Kalian ketik nih, apa peran Indonesia pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 pada KTT 1 ASEAN. Nah, seperti itu kalian ketik, coba kalian baca, kalian pahami, kalian tulis isiannya. Oke, jelas ya? Itu tugas keempat ya. Hari ini ada 5 tugas nih buat kalian, tapi tidak banyak, dikit-dikit aja, ya. Baik, kita bahas posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkungan ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan bertujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia. Instrumen politik untuk melakukan kerjasama ini sebagai berikut. Pertama, kawasan damai, bebas dan netral, yaitu Zona of Peace, Freedom and Neutrality ZOFAN, ya, atau disingkat dengan ZOFAN. Kemudian Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation, atau disingkat dengan TEX in Southeast Asia. Lalu ketiga, kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, yaitu Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Sandwich, ya, ya. Nah, di sini kita lihat artinya kawasan yang tidak boleh membangun atau membuat nuklir, ya. Selain instrumen politik tersebut terdapat ASEAN Regional Forum atau ARF. ARF sebagai wahana untuk konsultasi mengenai politik dan keamanan di kawasan serta membahas dan menyamakan pandangan antara negara ASEAN. Terkait ARF, Indonesia berperan menyelenggarakan ASEAN Forum 2007 di Jakarta untuk mendukung terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Dalam bidang politik, Indonesia juga terlibat aktif di ASEAN. Kerjasama di bidang politik berdasarkan sistem hukum internasional. Dengan demikian, kerjasama yang terjalin tidak menyebabkan sengketa akibat perbedaan sistem politik. Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang politik di ASEAN. Pertama, mengikuti ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM. ADMM merupakan pertemuan rutin para menteri pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini membahas kerjasama diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Yang kedua, setiap negara anggota ASEAN mengirimkan duta dan konsulat sebagai wakil negaranya. Duta dan konsulat sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Kemudian menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ekstradisi mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN. Kemudian perjanjian ini memungkinkan negara ASEAN bekerja sama memulangkan tersangka ke negara asal. Kerjasama ini untuk menjaga stabilitas politik di negara ASEAN. Kemudian melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian ini mengenai pelarangan senjata nuklir bagi negara ASEAN. Adanya perjanjian ini, negara-negara ASEAN dilarang merancang dan membuat senjata nuklir tentunya. Sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, Indonesia sebagai salah satu pendukung kesepakatan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOFAN. Kesepakatan ZOFAN berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Kesepakatan ini bertujuan menjaga stabilitas regional dan terciptanya kedamaian. Negara anggota ASEAN juga tidak ikut mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jadi nggak boleh ya. Kemudian ikut bekerja sama
menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Dengan perangkat keamanan, Indonesia ikut menanggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau disingkat dengan nafza ya. Upaya ini dilakukan untuk mencegah masuknya nafza di Indonesia atau ke kawasan Asia Tenggara. Ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. Penyelesaian konflik sebagai bentuk kerjasama mempertahankan stabilitas politik di negara konflik. Dalam menyelesaikan konflik ini, Indonesia memiliki peran penting sebagai berikut. Kita lihat. Yang pertama, sebagai tuan rumah pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau JIM. ZIM merupakan pertemuan informal, pertemuan yang berlangsung pada tahun 1988 hingga 1989 untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Ya, sebagai juru damai ya Indonesia ya. Sebagai pemrakarsa dan tuan rumah pelaksanaan informal ASEAN atau Foreign Ministers Meeting atau disingkat dengan IAFMM. Pertemuan informal ini dihadiri Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN pada tanggal 22 Februari 2011 di Jakarta. Pertemuan sebagai tindak lanjut hasil sidang Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja ya. Kemudian mengirim pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda 4 dan 5. Pengiriman pasukan ini untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam. Jadi Indonesia itu pernah mengirimkan pasukan untuk sebagai juru damai ke negara Vietnam, di mana negara itu sangat bengis dulu peperangan yang terjadi di sana atau konflik yang terjadi di sana. Kemudian sebagai penengah dalam konflik antara Kamboja dan Vietnam tahun 1976 sampai 1979. Akibat konflik banyak penduduk kedua negara mengungsi ke negara lain. Peran nyata Indonesia ditunjukkan dengan menyediakan Pulau Galang sebagai tempat bagi pengungsi. Keputusan ini didasari kesepakatan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Komisi Tingkat Tinggi PBB. Nah, jadi dulu ketika terjadi peperangan antara Kamboja dan Vietnam, masyarakat yang dianggap tidak ikut dalam konflik maka dia akan diungsikan ke Pulau Galang ya. Kemudian sebagai menengah dalam konflik antara Moro National Front Liberation atau MNFL dan Filipina. Konflik ini muncul akibat masalah sosial karena Mindanao Selatan dikuasai oleh MNFL. Perannya sebagai penengah, Indonesia bisa mendorong pihak yang terlibat konflik untuk berdamai. Kemudian mendesak Myanmar agar lebih menghargai penegakan hak asasi manusia atau HAM antar etnik. Itu sampai sekarang ya Indonesia tetap berusaha agar Myanmar ini tetap menegakkan hak asasi manusia ya. Karena di sana banyak etnik yang minoritas yang ditindas ya. Nah, dari bacaan tersebut tadi kalian Bapak harap bisa memahami peran-peran Indonesia di negara ASEAN ya. Nah, pada pembelajaran 3 kemarin kamu telah mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Nah, sekarang coba tugas kamu yang kelima, yang terakhir nih. Carilah satu teks pidato, terserah mau pidato apa saja. Selanjutnya cari informasi atau hal-hal pokok dalam pidato tersebut. Ingatlah untuk menuliskan kosakata yang merupakan hal-hal pokok tersebut dalam bentuk kosakata baku. Itu tugas terakhir buat kalian hari ini ya. Carilah pidatonya, lalu kalian cari hal-hal pokok, hal-hal penting dalam pidato tersebut. Nanti kalau sudah selesai dipoto kirim ke Bapak. Oke? Baik, untuk hari ini Bapak rasa cukup. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.